Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus, mampukan kami supaya boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 12 sampai ayat 14 yang berbunyi, "Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah, apabila Kristus tidak bangkit dari kematian, sia-sia saja iman percaya kita. Berita kebohongan yang telah disebarkan oleh para imam kepala dan tua-tua orang Israel atau orang Yahudi lewat para prajurit atau tentara penjaga kubur yang disuap itu, bahwa Tuhan Yesus tidak bangkit dari kubur, tetapi jenazahnya dicuri para muridnya, banyak sekali yang mempercayainya. Bahkan hingga sekarang ini banyak sekali yang tidak percaya atau meragukan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian, mengalahkan kuasa maut, kuasa kematian kekal itu. Sesungguhnya pada nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini, Rasul Paulus menegur sebagian jemaat atau umat Kristen yang ada di Korintus yang tidak mau percaya adanya kebangkitan Tuhan Yesus, termasuk menegur sebagian jemaat atau umat Kristen yang tidak percaya kapan dan dimanapun berada tentang kebangkitan umat manusia pada hari kiamat di akhir zaman nanti. Mereka ini masih terpengaruh adanya pengajaran yang dipengaruhi oleh filsafat Yunani sebelum adanya berita Injil. Bahwa umat manusia yang sudah mati itu sudah selesai hidupnya. Tidak ada kehidupan lagi setelah kematian, atau tidak ada neraka, dan juga tidak ada surga. Mereka ini juga tidak percaya adanya Tuhan Allah pencipta alam semesta yang bertahta di surga. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengingatkan mereka ini maupun kita pada masa sekarang dan masa yang akan datang, supaya sadar betul bahwa apabila Tuhan Yesus Kristus tidak bangkit dari antara orang mati, dari kuasa maut, kuasa kematian kekal itu, maka sia-sia sajalah kita yang beriman percaya kepada Kristus, dan kita semua pasti akan masuk ke dalam kuasa maut, kuasa neraka, kuasa kematian kekal itu. Dengan kata lain, seandainya Tuhan Yesus memang tidak bangkit dari kematian, maka tidak akan ada jaminan keselamatan yang kekal yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebab bagaimana mungkin Dia menjaminkan keselamatan dan kehidupan kekal kepada orang lain atau kepada umat manusia apabila Dia sendiri tidak mampu bangkit dari kematian dan tetap dikuasai maut. Yang benar dan sungguh-sungguh nyata adalah bahwa Tuhan Yesus Kristus telah bangkit di hari ketiga setelah wafat atau kematiannya, dan kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah merupakan tanda kemenangan Tuhan Yesus sendiri yang telah membangkitkan kita juga umat percaya kepadanya bahwa benar Dia telah mengalahkan kuasa maut, kuasa kematian kekal itu. Oleh sebab itu, kita pribadi, orang yang beriman percaya kepadanya, bahwa kita telah memperoleh jaminan masuk kepada kehidupan yang kekal dan dilayakkan menjadi bagian dari keluarga besar kerajaan Allah Bapa di surga. Kiranya Roh Kudus menguatkan iman kita sebagai orang yang beriman kepada Kristus, agar berani bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu
adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah mengalahkan kuasa maut. Dan di luar Tuhan Yesus Kristus tidak ada satu orang pun sejak awal kejadian manusia yang mampu bangkit dari kematian lalu naik ke sorga, menyediakan tempat bagi semua orang yang percaya kepadanya. Untuk itu ingatlah Yohanes 14 ayat 1 dan 2 ini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami pada hari ini dan seterusnya nanti bahwa kebangkitan itu sungguh terjadi di dalam sejarah kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Sebab apabila Kristus tidak bangkit dari kematian, maka sia-sia saja iman percaya kami kepadamu. Kami sungguh bersyukur punya Tuhan yang memang mengatasi segala kuasa apapun, masuk kuasa kematian, sesungguhnya tidak akan pernah tertandingi. Oleh sebab itu, hanya Tuhan yang menang terhadap kuasa kematian kekal itu sajalah yang dapat membangkitkan kami dari kuasa-kuasa yang mencoba membelenggu kami di dalam kuasa kematian kekal itu. Dan itulah sebabnya pula ketika kami juga saat ini sedang dirundung dengan adanya pergumulan akibat gangguan kesehatan, sakit penyakit apapun juga yang sedang kami alami sekarang, kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Mujizat kesembuhan-Mu masih terjadi dalam hidup kami dan tidak ada kuasa sakit penyakit yang dapat memisahkan diri kami dengan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sambut apalah doa kami, sempurnakan dan kabulkan Bapa, karena kami bersembah sujud dengan kerendahan hati kami kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.